PMS. Nanti setelah berkenan untuk hadir. Dan juga tak luput saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan kebanggaan yang setinggi-tingginya kepada adik-adik mahasiswa yang sudah berkenan untuk hadir menghadiri acara bedah buku pada siang hari ini. Oh ya, tak lupa Budian Arisanti, partner kami di dalam menulis buku. Terima kasih Budian sudah berkenan minimal 3 bulan terakhir kita begadangan menggarap buku ini hingga sampai target yang sudah ditetapkan, buku ini bisa kita selesaikan dengan baik. Erika, saya yang share screen atau dari sana ya? Materi tadi saya sampaikan kemudian. Monggo dari Bapak saja share screen. Oke. Bentar ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, Bapak sekalian. Dan juga mungkin para peserta dari luar, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih atas waktunya untuk berkenan menghadiri acara bedah buku pada siang hari ini. Baik, bedah buku ini kami sepakat dengan Budian pada waktu itu adalah dengan judul utamanya adalah literasi teknologi informasi. Kami khususkan pendekatan kepada manajemen kepelabuhanan dan juga kemaritiman. Ini menjadi pertimbangan kami berdua di dalam menentukan judul dan subjudul ini. Judul karena sudah terkait dengan ketetapan dari kampus, dari Setiamak, bahwa kami berdua dibebani atau diserai tanggung jawab untuk mengajar materi literasi teknologi informasi. Kemudian sedikit agak kami spesifikkan terutama kaitannya dengan manajemen kepelabuhanan dan juga kemaritiman. Buku literasi teknologi informasi sudah banyak di beberapa toko buku maupun di literasi di e-book maupun di catatan yang lain. Namun rasanya belum ada atau mungkin insya Allah ini baru yang pertama yang kita khususkan kaitannya dengan manajemen kepelabuhanan dan juga kemaritiman. Buku ini kami bagi menjadi 14 bab ya, 14 bab. Kami mulai dari bab 1. Bab 1 ini kalau dalam kami ini semua dalam bahasa Indonesia, namun untuk ini kami sampaikan sedikit biar agak keren ya, karena biasanya di generasinya atau di eranya Erika itu senang yang bahasa-bahasa agak begitu seperti ini. Jadi bab 1 kami ambil judul Urgency of Maritime Digital Transformation. Jadi Bapak sekalian, Ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang saya hormati, di bab pembuka ini meletakkan batu pertama terkait dengan urgensi transformasi digital di sektor maritim, di mana kita mengajak para pembaca untuk melihat pelabuhan bukan lagi sekedar infrastruktur fisik sebagai tempat sandar semata, namun juga sebuah perubahan paradigma menjadi simpul strategis ekosistem logistik berbasis data. Bagian ini menegaskan bahwa digitalisasi adalah satu-satunya jalan keluar untuk mendongkrak daya saing maritim Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa visi pemerintah kita saat ini adalah menuju Indonesia Emas di 2045. Dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai yang bergerak di bidang pendidikan, itu adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk sama-sama kita menjemput Indonesia Emas tersebut. Nah, di bab 1 kaitan itu.
Kemudian di bab 2, modernizing port business management. Nah, di bab ini kita membedah evolusi manajemen pelabuhan dari pendekatan konvensional yang serba manual dan hierarkis menuju manajemen berbasis sistem informasi. Dalam bab ini, dinamika diuraikan proses bisnis utama pelabuhan, mulai dari ship service, diantaranya adalah jasa pelayanan pandu, tunda, sandar, dan lain-lain, hingga cargo handling, dan sekaligus menjelaskan bagaimana setiap aktivitas fisik tersebut memproduksi data secara real time, ya, secara kekinian. Nah, disinilah pentingnya membangun mindset manajemen berbasis bukti atau evidence-based management, di mana efisiensi diukur lewat indikator ketat seperti BOR, YOR, dan juga produktivitas. Ini adalah rangkuman dari bab 2 yang nanti bisa ada di sekalian, Bapak Ibu lihat di buku yang sedang dan akan kami edarkan. Sebagai informasi tambahan, buku ini sudah kami siapkan secara cetak. Namun atas permintaan dari adik-adik, khususnya di semester 4 yang kami ampu berdua dengan Bu Dian, ini juga di mereka saya share e-book tersebut. Nah, kemudian menginjak ke bab 3 dari sekalian, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati. Bab 3 kita mengambil judul Improving Maritime Human Resources. Nah, masuk di bab 3 ini fokus diarahkan pada peningkatan kompetensi SDM melalui pengenalan software krusial di dunia maritim. Di sini dibahas pemanfaatan aplikasi operasional canggih seperti ECDIS untuk navigasi, AIS untuk pelacakan kapal, kemudian terminal operating system atau TOR untuk pengelolaan lapangan kontainer hingga e-manifest. Bab ini menggarisbawahi bahwa literasi teknologi bukan hanya tahu cara memakai aplikasi, melainkan juga tahu bagaimana etika digital dan menjaga keselamatan siber atau cyber hygiene di pelabuhan. Mungkin bagi adik-adik di semester 4, ini sudah pernah saya ajarkan di kelas ya, untuk bab 3 ini, terutama mendorong ataupun merangsang kita untuk peduli terhadap gangguan cyber. Nah, menginjak ke bab 4, kita ambil judul Integrated Information System Architecture. Di dalam bab ini memaparkan pentingnya arsitektur sistem informasi pelabuhan atau SIP yang terintegrasi. Melalui studi kasus nyata berskala nasional seperti Inaport.net, SIPMS milik Pelindo, dan juga Port Community System atau PCS, mengajak pembaca untuk mengetahui bagaimana data harus mengalir tanpa hambatan, seamless di antara berbagai stakeholder utama, mulai dari operator kapal, agen, bea cukai, hingga imigrasi demi menghilangkan fragmentasi data. Nah, ini sebuah fenomena yang kita tidak bisa hindari adalah kita salah satu kita sudah mulai menuju ke era digital. Bahkan di beberapa produk kita sudah mengenal bukan saja di 5G ya, tapi sudah sampai di 6G, bahkan mungkin ini sudah sedang dikembangkan untuk mengarah ke 7G. Nah, kita lanjut di bab 5. Bab 5 kita ambil judul tentang Optimizing Vessel Cargo Services. Di bab 5 ini ada di sekalian, kita mengulas konsep e-navigation dan integrasi komunikasi laut modern yang dicanangkan oleh IMO. Kita akan melihat bagaimana sinyal data dinamis dan statis dari AIS dikolaborasikan dengan sistem pelabuhan untuk mengoptimalkan paired slot planning atau perencanaan sandar kapal dan juga memangkas waktu tunggu kapal atau waiting time. Ini adalah fondasi penting menuju masa depan smart port yang sesungguhnya. Nah, ini ada
sekalian, jadi memang pemerintah sebenarnya sudah dari minimal di mungkin sekitar 5 tahun terakhir itu sudah memproduk yang disebut dengan Inaport.net. Namun memang kesiapan dari masing-masing entitas pelabuhan termasuk port atau PLN dalam hal ini itu baru proses adaptasi ya sana sini. Karena pada dasarnya ini juga saya ajarkan di kelas bahwa selama ini masing-masing entitas itu cenderung berdiri sendiri-sendiri. Perusahaan A punya aplikasi sendiri, punya perusahaan B punya aplikasi sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga itu berpotensi membingungkan kawan dan juga lawan. Nah, dengan hadirnya Inaport.net dan sinergi ini diharapkan masing-masing entitas itu kolaborasi menjadi satu sistem aplikasi yang di-lead oleh Inaport.net tadi. Nah, kemudian di bab 6 kita ambil judul tentang implementing innovative port technology. Di bab 6 ini konsep smart port diperdalam ke tingkat yang lebih futuristik, ya, dengan pembahasan digital twin pelabuhan. Jadi sudah 2 digit ya. Jadi pelabuhan ini sebenarnya sudah mulai mengarahkan ke 2 digit. Ini tidak bisa kita hindari karena semangatnya adalah kita mau menuju ke green port ya, dalam hal ini adalah pelabuhan yang berbasis digital untuk mengurangi macam-macam tingkat polusi, tingkat kebisingan dan lain-lain. Ini adalah arah yang harus pelabuhan pakai dan terapkan untuk menuju ke green road. Nah, kemudian dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana teknologi Internet of Things atau IoT bahwa diterapkan langsung untuk container tracking otomatis dan crane automation. Jadi di pelabuhan sekarang, di beberapa pelabuhan, terutama di pelabuhan besar ada sekalian, seperti di Perak, Tanjung Perak, Tanjung Priok, ya, dan mungkin di Belawan juga, dan juga di Makassar itu rata-rata sudah mensinergikan ya antara gerakan kargo ya, kalau dalam hal ini adalah peti kemas kontainer, itu sudah inline atau paralel dengan sistem yang kita operasikan, sehingga kita untuk memonitor sampai di mana gerakan kargo itu berada, itu kita tidak perlu menuju ke lapangan atau ngecek ke lapangan, tapi kita bisa langsung memonitor dari sistem yang bisa kita kendalikan dari ruangan. Nah, seperti itu kira-kira untuk kondisi pelabuhan per hari ini. Nah, kemudian di bab 7 kita ngambil judul Visual Analysis of Operational Data. Di bab 7 ini kita mengajak pembaca untuk ramah ya, untuk dalam ranah taktis pemanfaatan bisnis intelijen. Jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa aplikasi ataupun sistem yang berlaku pada umumnya di pelabuhan-pelabuhan sekarang itu sudah sampai ke tahap analisa ya. Jadi setiap data yang kita masuk, yang kita entrykan ke aplikasi tersebut, nanti endingnya ya itu sudah berupa analisa. Sebagai contoh, kalau tambatan kalian sudah mencapai tingkat kunjungannya 60% ya, maka secara data dan juga analisa, maka tambatan kalian itu sudah waktunya untuk dilakukan investasi, entah dia perpanjangan ya atau menambah tambatan-tambatan di sekitar situ. Nah, ini sudah bisa dihasilkan oleh satu kali gerakan data tadi oleh sistem ini. Nah, di bab 7 ini itu adalah menyoroti tentang hal tersebut kaitannya dengan bisnis intelijen. Nah, nanti memang hasil dari analisa tersebut itu macam-macam nanti.
medianya bisa menggunakan Microsoft Excel atau Power Business Intelligence dan juga dalam bentuk table atau tabel. Nah, dashboard ini juga berfungsi sebagai early warning system, jadi sebagai informasi awal, terutama bagi manajerial, bagi manajemen, sebelum kejadian menimpa ke alat tersebut ataupun ke alat-alat produksi yang kita miliki. Jadi jauh sebelum menimpa kejadian itu, kita sudah diberikan informasi bahwa ini ada potensi kerusakan yang akan terjadi kalau kita tidak segera melakukan perbaikan. Oke, lanjut. Erika, sudah berapa menit? Mohon maaf. Sambil dimonitor ya. Kalau waktunya lewat, tolong dikasih tahu. Masih banyak waktunya Bapak. Masih 20. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke bab 8. Ya, bab 8 itu kita ngambil judul Tactical Cyber Security Guidance. Di bab 8 ini, adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita memberikan kesimpulan bahwa di balik kecanggihan data, di bab ini juga kita mengingatkan kita pada bayang-bayang ancaman digital melalui pembahasan cyber threats di ekosistem pelabuhan. Nah, ini ya untuk adik-adik khususnya di semester 4, baik yang pagi maupun yang malam, itu kami tekankan dari sisi human, dari sisi SDM-nya, ya. Alat kalian bisa canggih, ya. Gadget kalian bisa canggih, tab kalian bisa canggih, namun itu nggak akan ada artinya kalau faktor manusianya itu tidak bijak di dalam menggunakan ataupun memanfaatkannya. Nah, salah satunya adalah kita sebagai operator itu harus care terhadap ancaman cyber, ya. Kita banyak tahu bahwa akhir-akhir ini atau kita sering mendengar barangkali banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sering troubleshoot, ya, yang sering JIM troubleshoot. Nah, itu dari kejadian-kejadian yang ada itu harus kita lakukan evaluasi dan kita analisa secara terus-menerus sehingga menutup kemungkinan untuk kejadian semacam itu berulang. Memang kita selalu terlambat, adik-adik sekalian, kita selalu terlambat antara ancaman dengan obat, katakanlah ya, itu selalu lebih duluan ancamannya. Istilah kasarnya maling itu pasti lebih pintar daripada polisinya, seperti itu ya. Nah, sehingga memang kita tidak boleh berhenti, ya, kita harus terus melakukan perbaikan-perbaikan dan juga pembenahan. Nah, ini yang nanti banyak dibacakan atau banyak dikupas di dalam bab 8. Nah, kemudian di bab 9 kita ambil judul Digital Transformation Roadmap, bahwa di bab 9 ini berperan sebagai peta jalan. Jadi kami coba sodorkan semacam roadmap taktis jangka panjang dengan durasi 5 hingga 10 tahun, ya, mengenai strategi teknologi pelabuhan nasional, ya. Kebetulan saya dan Bu Dian itu sepakat untuk menyampaikan ini secara runtut, membagi tahapan transformasi menjadi 4 fase, dimulai dari digitalisasi administratif, kemudian integrasi operasional, penerapan bisnis intelijen, hingga terbentuknya ekosistem smart port yang matang dan juga berdaulat. Jadi kami dari bawah di situ adalah berdaulat. Artinya kita kuasa penuh di dalam mengendalikan alat tersebut. Yang perlu ada sekalian dan Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa yang kita diskusikan ini adalah merupakan alat, ya, hanya semata alat. Terpulang kepada kita yang berada di belakang senjata ini untuk dapat memanfaatkannya secara bijak. Kalau kita istilahkan sederhana, pisau, ya, itu kita bisa pakai untuk mengupas hal-hal yang baik, ya, untuk masak dan lain sebagainya. Namun di lain sisi juga pisau bisa mencelakai diri kita, bahkan sampai ke nyawa kita. Nah, sehingga memang diperlukan
si pemegang alat ini harus betul-betul bijak di dalam mengoperasikan atau menggunakan alat tersebut. Nah, kemudian yang ke-10 kita ambil judul Investment Policy and Data Sovereignty. Di bab ini berfokus pada sisi kebijakan kemitraan dan investasi teknologi. Jadi adik-adik sekalian, tentu baik perusahaan dalam hal ini pelabuhan maupun pemerintah sekalipun, itu ada keterbatasan anggaran, ya itu tentu. Jadi memang diharapkan kita mengundang para investor-investor untuk sama-sama berinvestasi. Tujuannya sama, yaitu untuk menuju pelabuhan tadi, green port tadi ya, atau smart port, untuk menuju mengarah ke sana. Nah, keterbatasan anggaran yang kita miliki, baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur BUMN, kalau sekarang Danantara ya, itu perlu disokong ataupun didukung dari partnership. Dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan swasta yang memang berkompeten di bidang tersebut. Nah, itu garis besar untuk bab 10. Kemudian untuk bab 11, kita ambil judul Strengthening Organizational Cyber Security. Di bab 11 ini, sebagai penutup bagian implementasi teknis, bab 11 menyajikan panduan bertahap untuk penguatan keamanan siber organisasi pelabuhan. Peta jalan 5 tahun yang dirancang di sini mencakup audit infrastruktur TI di tahun pertama, implementasi inskripsi, kemudian monitoring keamanan, 24/7 hingga pelaksanaan cyber drill atau simulasi dengan cyber berkala, ya, dilakukan secara berkala guna memastikan kesiapan penuh seluruh instansi pelabuhan. Nah, ini yang dibahas di bab 11, sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kembali lagi bahwa ini minimal ada beberapa wording yang kami soroti, yaitu masalah cyber security, ya, karena ini sudah menjadi isu yang ini harapan kami sebagai penulis, pembaca maupun nanti praktisi itu juga bisa berorientasi fokus kepada ancaman cyber ini. Makanya kita harus melakukan audit, dan di dalam cyber pengamanan cyber itu menjadi menjadi objek dari audit itu sendiri. Jadi gampangannya gini, kalau adik-adik beli handphone, kalau handphone itu belum ada belum ada alat untuk pengamanan handphone, maka sebaiknya itu Anda pikirkan ulang ya untuk dibeli ya, karena memang kita alat-alat tersebut sangatlah rawan, sangatlah rentan terhadap ancaman-ancaman itu. Nah, kemudian yang bab ke-12 itu kita ambil judul Digital Leadership and Change Management. Di bab ini menggeser fokus dari teknologi ke aspek manusia, khususnya digital leadership atau kepemimpinan digital dan change management. Nah, ini di semester 4 kayaknya belum ya, mungkin nanti di minggu-minggu ke depan mulai kita ajarkan untuk yang bab ke-12 ini. Tapi secara garis besarnya adalah kembali kepada unsur manusia tadi, adik-adik sekalian, bahwa alat-alat tersebut hanyalah alat, just alat ya, hanya alat. Nah, kita sebagai yang mengendalikan, mengoperatori, itu yang harus bijak. Nah, di dalam konteks manajerial, ini juga dibutuhkan oleh seorang leader ya. Leader itu harus memiliki kepedulian ataupun care terhadap digital leadership ini atau kepemimpinan digital ini. Kami generasi-generasi yang sudah uzur ini, termasuk mungkin mohon izin Pak Ketua dan juga Pak Waka, itu adalah generasi-generasi yang sudah masuk di ambang ini ya, sudah masuk di ambang sore menjelang petang ya. Tentu pemahaman terhadap digitalisasi ini kalah jauh kalau dibanding dengan
angkatannya Erika dan juga kakak-kakak yang ada di semester 4 maupun semester di atasnya lagi. Nah, tugas kami kalau kami diberikan amanah untuk menjadi leader, mau tidak mau kita harus belajar, ya. Kita harus menyesuaikan, kita harus adaptasi terhadap sistem tersebut. Karena kalau tidak, kita ya sudah kita nggak akan ditelan oleh masa, ditelan oleh zaman. Karena memang sekarang eranya adalah di era itu, ya. Jadi ini kami di dalam tulisan ini khususnya di bab 12 ini kami mendorong kepada para leader pulih, ya, terkait dengan digitalisasi ini, implementasi digitalisasi ini. Nah, kemudian di bab 13 kita ambil judul kompetensi based training kurikulum. Ini lebih kepada CPA, ya, CPA TPL, adik sekalian. Jadi ini mau kita bawa kemana sih sebenarnya, ya? Dan ini kami berdua dengan Bu Dian sudah sepakat, dan ini sudah kami laporkan ke Kaprodi, Bu Yuli, untuk bisa ditetapkan sebagai kurikulum khususnya terkait dengan literasi teknologi informasi. Secara garis besarnya bahwa bab 13 ini menyajikan materi aplikatif berupa kurikulum pendidikan dan pelatihan maritim berbasis kompetensi outcome based education. Bab ini menjabarkan bagaimana capaian pembelajaran lulusan atau CPL dibentuk melalui tugas praktikum konkret seperti simulasi TOS, terminal operating system, analisa data, dan lain-lain. Jadi intinya ini praktek, adik-adik sekalian. Mungkin nanti kalau kita sudah mau mendekati bab 13, khususnya di adik-adik semester 4, saya akan diskusi dengan Bu Dian dan juga Bu Kaprodi untuk membawa kalian semua nanti untuk praktek, ya. Entah di mana nanti kita akan tentukan untuk supaya mengetahui secara langsung seperti apa sih kinerja dari alat-alat tersebut. Nah, ini yang banyak dikupas di bab ke-13. Alhamdulillah di bab terakhir atau bab 14, ya, kita ambil judul tentang Towards Smart Maritime Axis. Di bab ini sebagai penutup kita menyampaikan sebuah call to action, ya, panggilan untuk bertindak yang kuat bagi para pendidik, praktisi, dan juga regulator maritim. Menuju Indonesia Emas 2045, sinergi antara literasi teknologi informasi dan manajemen pelabuhan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan strategis. Jadi ini boleh kami ulang. Jadi literasi teknologi ini dan manajemen pelabuhan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan strategis. Bab ini menegaskan kembali pesan utama buku bahwa Indonesia harus bangkit menjadi poros maritim dunia yang tidak hanya kuat secara fisik, melainkan juga cerdas, modern, dan berdaulat secara digital. Saya kira itu, adik-adik sekalian, yang bisa saya sampaikan untuk paparan bab ke bab antara di buku kami ini. Barangkali kalau masih ada waktu, kami persilakan Bu Diana Risanti untuk menambah satu dua konteks yang bisa disampaikan di acara pada buku ini. Silakan, Bu. Mbak Rika masih ada waktu ya? Ya, terima kasih Kapten Wahyu atas waktunya. Ya, berkaitan dengan buku manajemen pelabuhan ini, saat itu memang idenya di Setiamak ini kan belum ada ya buku tentang literasi kepelabuhanan, di mana buku tersebut itu memang bab-babnya itu dari bab ke bab, itu memang tujuannya untuk pembelajaran eh, di lingkungan Setiamak maupun di luar Setiamak. Itu jadi eh, kami menyusun buku tersebut. Nah, eh, buku-buku buku manajemen pelabuhan ini memang menyoroti ya perubahan yang terjadi eh, di dunia saat ini, di mana dalam beberapa aspek itu mengalami transformasi digital yang sangat cepat, mengikuti perdagangan internasional, tentunya berkaitan dengan kepelabuhanan dan logistik juga. Eh, di mana beberapa
kegiatan logistik maupun kepelabuhanan itu semuanya dilakukan serba secara elektronik dan terintegrasi gitu ya. Oleh karena itu, perubahan itu harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal dengan persaingan global. Oleh karena itu, dikupas dalam buku ini. Ya, gitu Pak Kapten Wahyu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian Arisanti. Waktu dan kesempatan, waktu dan tempat saya kembalikan ke Erika sebagai host. Silakan. Terima kasih. Baik, Bapak Wahyu, terima kasih serta Ibu Dian atas pemaparannya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, sesi pandangan pembahasan atau reviewer kepada Bapak Torik Akbar Maulana ST. Kami persilahkan. Bapak Wahyu, maaf, share screen-nya boleh dimatikan. Oke, baik Erika. Saya matikan ya. Ya, Bapak, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mbak Erika atas kesempatannya. Selamat siang yang terhormat Pak Gugus Wijarnoko selaku Ketua Setia Makbarunawati, kemudian Bapak Wakil Setia Makbarunawati, Bapak Ibu pimpinan dari Setia Makbarunawati, Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidik, juga rekan-rekan mahasiswa di Setia Makbarunawati. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya hari ini, terutama Kep Wahyu yang sudah memperkenankan kami untuk turut mereview buku literasi teknologi informasi. Singkat, background saya adalah dari bidang digitalisasi sistem maritim. Jadi kami bergerak di sistem untuk cargo handling, untuk muatan-muatan di atas kapal, bagaimana kita menata muatan, dan memang benar digitalisasi itu merupakan salah satu backbone dari sistem logistik yang lebih efisien, lebih aman ke depannya. Jadi bagi mahasiswa, mahasiswi sangat-sangat penting untuk menguasai literasi dari teknologi informasi. Karena ke depan industri pasti akan transisi kepada digitalisasi yang lebih jauh dan juga lebih modern. Tidak akan kembali ke kondisi yang lama begitu. Jadi literasi ini merupakan suatu keharusan. Baik, saya izin share materi. Mohon ditunggu. Singkat saja review dari saya. Oke, baik. Screen saya sudah terlihat ya, Mbak Erika. Sudah kelihatan. Sudah terlihat. Baik, siap. Terima kasih. Jadi kesan pertama saya setelah membaca buku ini, Literasi Teknologi Informasi, ini merupakan buku yang apa ya, bisa dibilang sempurna. Kalau konteksnya ini adalah bagaimana kita menyatukan antara pelabuhan, bagaimana memanage pelabuhan, dan juga teknologi informasi. Kenapa? Ada 3 poin penting yang bisa kami highlight di sini. Yang pertama adalah ada kombinasi antara pengalaman praktis di lapangan oleh Kep Wahyu Agung selaku praktisi senior di industri pelabuhan, kemudian juga digabungkan dengan pengalaman matang dari Ibu Dian Arisanti selaku pengajar dan juga praktisi di industri IT, dan keduanya sama-sama memiliki semangat untuk mengajarkan digitalisasi di industri pelabuhan ini. Dan kombinasi antara praktisi dan akademis ini bisa menyajikan
gambaran yang utuh. Jadi biasanya kalau dari akademisi saja, point of view-nya itu hanya dari segi teoritis ya kebanyakan. Sedangkan dari sisi praktisi banyak menyajikan masalah-masalah real yang betul-betul dihadapi di lapangan dan seringkali tidak bisa ditelisik hanya dari balik meja, hanya dari sisi akademisi begitu. Dan dengan menggabungkan kedua ini, maka kita bisa lihat, kalau kita baca buku ini lengkap, kita bisa lihat bahwa apa-apa yang disampaikan itu betul-betul menunjukkan kondisi aktual di lapangan dan juga solusinya. Secara teoritis ini bisa dilakukan dan potensial untuk dilakukan gitu. Dan yang ketiga adalah kombinasi dari bidang kepelabuhanan serta IT. Ini juga merupakan backbone kita ya. Bahkan di seluruh bidang industri sekarang, tidak hanya pelabuhanan, di pelayaran pun, ataupun di sistem logistik darat pun, juga sangat rely kepada teknologi informasi atau IT untuk memastikan sistem ini semakin andal ke depannya dan juga semakin efisien. Kemudian dari Maaf Pak Torik, suaranya hilang. jadi teori kepelabuhanan semuanya diajarkan di bab-bab awal. Kita lihat di bab 1 sampai 2 di situ banyak membahas masalah operasional dan juga proses bisnis kepelabuhanan, termasuk urgensinya. Kenapa transformasi digital itu betul-betul dibutuhkan? Di antaranya ada data-data yang disampaikan oleh penulis juga, dorongan global yang pertama. Ada mandat dari IMO untuk mewajibkan maritime single window, kemudian tuntutan untuk smart port, jadi beberapa pelabuhan di luar negeri sudah menerapkan smart port lebih dulu. Ini juga menjadi dorongan bagi industri pelabuhan nasional agar juga turut bisa berkompetisi di kancah global begitu. Termasuk dari dalam negeri sendiri, dari dorongan nasional, biaya logistik kita juga masih cukup tinggi dan itu perlu untuk diselesaikan. Di antara caranya adalah untuk mengefisiensikan proses. Nah, salah satu cara untuk mengefisiensikan proses adalah dengan penerapan sistem digital ini juga. Gitu. Dan juga ada penulis juga meng-highlight gimana dwelling time di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara lain, kalau dilihat datanya sebetulnya masih cukup lama begitu ya. Nah, teori-teori dasar ini sangat-sangat bagus untuk membangun pemahaman yang komprehensif bagi adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, pembaca, agar bisa mengetahui bagaimana proses bisnis pelabuhan secara aktual atau konvensionalnya. Kemudian dilanjutkan juga dengan gambaran yang lebih mendalam tentang pelabuhan. Bagaimana alat-alat yang ada di pelabuhan bekerja, reach stacker, kemudian juga ada indikator kinerja pelabuhan seperti berth occupancy ratio, yard occupancy ratio, dan juga indikator kinerja lainnya. Serta yang terakhir ada juga menjelaskan peran krusial teknologi informasi. Ini yang banyak di-highlight juga. Di antaranya sistem INAPORTNET, kemudian SIPMS dari Pelindo, dan juga sistem Port Community System, PCS, juga ada membahas terminal operating system, yang mana kalau kita lihat saat ini, sistem terminal operating system ini sudah menjadi salah satu backbone ya operasi di pelabuhan. Jadi hampir tidak mungkin untuk pelabuhan-pelabuhan yang berskala besar beroperasi tanpa adanya terminal operating system. Begitu. Singkatnya, bagi saya, buku ini bisa menjadi satu pegangan utama bagi pelajar dan juga siapapun yang akan berniat untuk kontribusi atau akan berkarya di industri pelabuhan ke depannya. Karena buku ini sudah membahas lengkap dari bagian awal, bagaimana dasar pelabuhan, sampai kepada bagaimana transformasi digital ini bisa dilakukan di industri pelabuhan. Nah, kemudian
sedikit mengulas beberapa bab. Ya, bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 14 tadi sudah banyak dijelaskan oleh Kep Wahyu dan juga Budian selaku penulis. Saya langsung lanjut kepada halaman berikutnya mengenai POV dari praktisi digitalisasi maritim. Jadi buku ini pembahasannya komprehensif dari aspek operasional, bagaimana infrastruktur pelabuhan yang hard infrastruktur itu dioperasikan, sampai teknologi yang mendasari di belakangnya, terminal operating system dan sebagainya. Nah, ini menjadi blueprint lengkap untuk adik-adik mahasiswa, rekan-rekan, memahami bagaimana pelabuhan bekerja dalam kondisi nyata, begitu ya. Kemudian yang kedua, digitalisasi ini nyata manfaatnya. Kita bisa rasakan dari sebelum adanya sistem digital dibandingkan dengan setelah adanya sistem digital. Contoh misalkan dari sistem terminal operating system, bagaimana menata muatan kontainer di atas kapal. Sebelum ada terminal operating system, kita nggak bisa memetakan 100 teus kontainer itu diletakkan di sisi mana saja. Di bay berapa, kemudian tingginya berapa, dan sebagainya. Setelah ada terminal operating system, kita bisa lacak semuanya. Kontainer itu diletakkan di sisi mana, di kapal, juga diletakkan di sisi mana pada bagian CY di pelabuhan. Begitu. Itu semuanya bisa terlihat secara real time. Kemudian kita juga disajikan pembahasan mengenai digital twin, juga smart port dan predictive analytics. Digital twin ini sudah merupakan teknologi yang banyak kita temui sekarang. Tidak hanya di pelabuhan, di kapal pun kita punya teknologi digital twin, dan itu memang sangat-sangat membantu untuk pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya digital twin, kita bisa lihat secara real time bagaimana kondisi pelabuhan bekerja saat ini. Misalkan di CY ada beberapa risk-taker yang sedang menata kontainer, sedang menumpuk kontainer, kemudian di bagian depan dekat dermaga ada beberapa banyak kren yang sedang beroperasi, seberapa cepat kinerjanya, box crane hour-nya, itu semua bisa terlihat dengan teknologi digital twin. Dan bagi pemangku kepentingan atau pejabat yang membuat keputusan, informasi-informasi seperti ini menjadi krusial karena bisa membuat mereka lebih aware atau lebih cepat dalam ambil keputusan seperti itu. Juga yang berikutnya keempat, ada buku ini juga mengulas tantangan nyata dari sisi cyber security. Nah, akhir-akhir ini sejak setelah pandemi COVID, kita lihat digitalisasi atau transformasi digital semakin gencar untuk diterapkan. Terlebih karena COVID-19 ini, akhirnya kita mau nggak mau harus bisa beroperasi di mana-mana begitu ya. Bekerja dari jarak jauh, WFH, menggunakan sistem digital, dan dampaknya ternyata juga bagus untuk kita sekarang. Kita terakselerasi beberapa tahun lebih cepat dalam penerapan digitalisasi. Tapi ada satu tantangan yang sangat penting, dua yang bisa saya highlight di sini. Yang pertama adalah cyber security. Semakin banyaknya sistem yang menerapkan digitalisasi, ada risiko sistem-sistem tersebut bisa rusak atau kolaps, dan karena bentuk sistem digital itu saling terkoneksi satu sama lain, jadi kalau salah satu kolaps, bisa jadi yang lainnya juga ikut terpengaruh, dan itu akan mempengaruhi proses operasi, menjadi semakin bisa jadi berhenti gitu ya, risiko terburuknya. Dan dari regulasi internasional pun, dari IMO juga mensyaratkan alat-alat maritim pun sudah harus disertifikasi cyber security. Di antaranya adalah untuk menanggulangi risiko kebobolan data, ataupun ada salah satu sistem yang fail dan menyebabkan sistem lainnya menjadi ikut terpengaruh begitu. Kemudian
Kemudian yang kedua adalah data exchange atau silo informasi. Ini nyata kita temui dari pihak pelabuhan dan aktor-aktor di belakangnya, di antaranya perusahaan bongkar muat, kemudian keagenan kapal, Port Authority dari KSOP, juga dari sisi kapal sendiri. Biasanya data yang mereka bawa itu berbeda-beda formatnya. Ada yang memakai format Excel, ada yang memakai format website, dan seringkali ini tidak saling terkoneksi. Nah, ini menjadi masalah tersendiri juga untuk bagaimana kita memanage teknologi informasi begitu ya. Di dalam buku ini diulas lengkap oleh penulis bagaimana kita mengelola data exchange atau pertukaran data antar banyak sistem yang sangat kompleks ini agar bisa menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga bisa mendukung tujuan utama digitalisasi untuk membuat operasional menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir, ada faktor utama, sama seperti yang disampaikan oleh penulis Kep Wahyu, kesiapan sumber daya manusia itu memang driver utama untuk transformasi digital. Sebaik-baiknya tools, kalau yang mengoperasikan nggak bisa juga sama saja, tidak berguna tools itu. Jadi, kalaupun toolsnya sudah bagus, kemudian sumber daya manusianya bisa mengoperasikan, tapi tidak tahu backbone atau logika di balik bagaimana seharusnya proses bisnis ini bekerja, juga sama saja. Jadi memang harus saling terkait semuanya. Dari sumber daya manusia harus siap dari sisi yang pertama, pengetahuan dasarnya harus paham, harus menguasai. Kemudian yang kedua, bagaimana literasi terhadap teknologi informasi bisa menguasai juga, sehingga nanti bisa mendrive proses transformasi digital. Karena transformasi digital ini nggak singkat. Kalau kita bilang, memang ada beberapa tahapan panjang. Seperti yang disampaikan oleh Kep Wahyu, ada 4 tahapan diantaranya. Dan itu memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder ya. Tidak hanya dari pimpinan, tapi juga dari staf yang paling bawah. Begitu. Dan terakhir dari saya sedikit masukan untuk buku, karena sebagai reviewer nggak layak kalau nggak afdol kalau saya nggak menyampaikan masukan juga ya. Kemarin saya sudah terima buku unitnya dalam bentuk hard copy. Terima kasih Kep Wahyu Budian. Ada beberapa masukan saja, sedikit improvement untuk buku ini. Yang pertama adalah kualitas cetak foto. Bagi pembaca yang melihat bukunya secara hard copy, beberapa foto itu kualitasnya agak buram ya. Jadi mungkin itu nanti bisa diperbaiki di cetakan berikutnya agar lebih tajam, lebih jelas gambar-gambarnya, sehingga bisa mendukung pembaca untuk mengetahui apa yang dimaksud dari satu gambar yang dicontohkan. Begitu. Kemudian yang kedua ada sedikit kesalahan penulisan, mungkin hanya tipe minor, seperti ada judul di bab 1 dan bab 14 antara di bagian awal, pengantar, hingga di aktualnya yang tertulis di masing-masing bab. Aktualnya yang tertulis di masing-masing bab itu ada sedikit perbedaan. Itu. Mungkin itu hanya tipe penulisan ya, jadi bisa diperbaiki di cetakan berikutnya. Saya rasa itu hanya hal minor. Kemudian masukan yang ketiga, akan sangat bagus rasanya kalau ada tambahan kurikulum kunjungan lapangan. Jujur, Bapak, Ibu, Cep Wahyu, kemudian selaku penulis, saya sebagai generasi muda seringkali lebih bisa menangkap dan paham ketika saya bisa belajar langsung, tidak hanya di kelas, tapi juga lihat langsung bagaimana kondisi di lapangan begitu. Ketika saya tahu, oh di lapangan seperti ini. Kemudian setelah dari lapangan kembali lagi ke kelas, saya bisa menangkap lebih banyak maksud dari apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen saya. Dulunya seperti itu. Jadi mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga, terutama untuk di bab 10, bagaimana kurikulum ini disusun, rasanya bisa jadi salah satu opsi untuk memasukkan agenda kunjungan lapangan. Dan yang terakhir, di bab 13 juga membahas beberapa soal-soal atau apa ya, praktikum untuk mendukung kompetensi adik-adik
mahasiswa-mahasiswi saat mengikuti mata kuliah ini, kami menyarankan juga akan bagus kalau ada integrasi tools real yang dipakai oleh operator pelabuhan, seperti terminal operating system-nya, ataupun sistem-sistem in-port-net dan lain-lain dalam proses pembelajaran. Itu akan membantu juga memberi gambaran, oh seperti ini bentuk sistemnya, sehingga bisa bagi para pelajar, mahasiswa-mahasiswi akan lebih siap saat nanti masuk ke dunia kerja. Seperti itu. Dari saya rasanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga untuk berikutnya saya izin teruskan kepada Pak Dika selaku reviewer yang kedua. Silakan Pak Dika, waktu dan tempat saya serahkan. Baik Pak, terima kasih Pak Torik. Kemudian ini saya mungkin belum bisa Pak expose wajah Pak ya, karena memang jumlahnya terbatas Pak. Baik, terima kasih Pak. Yang terhormat Pak Gugus Pak Gugus Wijonarko, Pak Wahyu Ageng Wiratanto, Ibu Dian Arisanti, dan Bapak Torik Akbar Maulana, dan para peserta library class atau mahasiswa yang memang bergabung pada hari ini. Kenalkan, nama saya Dika Ramadhani Putra, di mana saat ini saya bertugas di Apik sebagai senior manager komersial ya pada PT Freedom Service, di mana memang PT PMS ini sebagai anak perusahaan Pak ya dari PT Indo yang memang bergerak pada bidang jasa kapal. Pada kali ini saya akan mencoba melakukan review kesempatan untuk melakukan review atas buku yang berjudul Literasi Teknologi Informasi Pendekatan Manajemen Pelabuhanan dan Kemaritiman, dengan penulis yaitu dengan Bapak Wahyu Agung Wiratanto dan Ibu Dian Arisanti, itu dengan penerbit Bina Karya Kreatif Labs yang memang terbitan pertama ya ini pada bulan Mei tahun 2026. Adapun memang saya melihat tujuan buku ini disusun yaitu sebagai bahan ajar ya, khususnya untuk mahasiswa, para praktisi, dan memang para pembaca lain yang memang berkecimpung pada dunia pelabuhanan. Setelah saya membaca pada buku yang memang tadi dibikin oleh Bapak Wahyu Agung, di mana memang buku ini saya melihat mengupas lengkap ya tentang materi pelabuhanan dan kemaritiman, baik dari aspek aktivitas atau kegiatan dari pelabuhanan, baik itu termasuk kegiatan pemanduan, pendataan, maupun juga kegiatan cargo handling, termasuk juga pengukuran dari sisi kinerja dari pelabuhanan, penerapan teknologi informasi, baik untuk layanan operasional maupun dari data monitoring, termasuk ancaman keamanan informasi pada ekosistem pelabuhanan. Kita memang juga potensi ya, inovasi, pengembangan pelabuhanan ke depan. Adapun kalau saya melihat Pak ya, memang secara umum, memang kelebihan ini, buku ini memang sudah dijelaskan konsep secara sistematis dan memang mudah dipahami, sehingga memang sangat cocok bagi semua pembaca ya, khususnya yang memang ingin belajar teman-teman ilmu terkait pada bidang pelabuhanan maupun kemaritiman. Dan untuk kelemahan Pak ya, adapun saran yang saya ajukan memang ini dapat lebih kuat memang seandainya dari tulis ya, yaitu dari Bapak Wahyu Agung maupun Ibu Dian, ini bisa menambahkan contoh-contoh dari case-case studi yang memang yang ada di luar sisi Pelindo. Nah, memang kalau saya melihat ini, case-case ini masih tampak sebatas pada lingkungan Pelindo, sehingga memang lebih bagus jika memang ke depan itu adanya case-case tadi yang memang ada di luar Pelindo, karena kan BUP tadi cukup banyak
sehingga bisa lebih kuat lagi dalam melakukan apa ini untuk relevansi pada dunia pelabuhanan. Dan untuk memang secara keseluruhan, memang buku ini saya nilai masih sangat sesuai ya dengan kondisi aktual dunia pelabuhanan maupun kemaritiman, sehingga memang sungguh sangat bermanfaat sekali ini bagi memang para pembaca seperti mahasiswa maupun praktisi pelabuhanan maupun memang pembaca lain ya yang memang tertarik pada bisnis maritiman maupun pelabuhanan. Hingga saya mungkin cukup bagus sekali ini untuk dikembangkan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review buku kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Rika. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Dika maupun Bapak Torik, kami ucapkan terima kasih atas reviewer buku kali ini. Harapannya ke depannya bisa buat evaluasi Bapak Wahyu untuk menciptakan buku yang baru. Selanjutnya kami buka sesi diskusi dan tanya jawab. 4 pertanyaan. Kami menampung 4 pertanyaan selama 30 menit. Mungkin dari teman-teman sekalian atau kakak-kakak ada pertanyaan, bisa on kamera ataupun mic-nya. Kalau lagi ada bermasalah bisa lewat via chat aja. Nanti saya bacakan. Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Boleh bertanya, nggak usah malu. Jessica biasanya aktif tuh nanya itu, Erika. Sekali lagi, apakah ada yang bertanya, teman-teman? Kalau malu bisa lewat chat aja. Karena tidak ada yang bertanya, saya tutup ya. Apakah ada yang bertanya lagi, teman-teman? Ya, teman-teman yang terutama yang ini yang mengikuti mata kuliah literasi digital. Baik, ini ada yang bertanya via chat dari Kak Hamzah Saputra. Apa saja dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi informasi terhadap sistem manajemen pelabuhan di Indonesia? Serta tantangan seperti apa yang dihadapi dalam proses penerapan atau pelaksanaan dan kebijakannya? Apakah Bapak Wahyu sudah terdengar jelas? Oke, baik, Mbak Erika. Kemudian mohon izin saya respon dulu ya. Saya Ya, ulang ya, ya. Erika ya. Dampak positif, negatif, kemudian apa tadi yang kedua?
dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi informasi terhadap Oke, sistem manajemen pelabuhan di oke, Indonesia. iya, iya. Baik, Yang terus yang kedua? yang keduanya ini Bapak, tantangan seperti apa yang dihadapi dalam proses penerapan atau pelaksanaan dan kebijakannya? Ya, baik. Baik, terima kasih Hamzah ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dampak positifnya nggak usah diomong ya, pasti ini semua tujuannya positif ya. Tapi kalau negatifnya, sebenarnya alat ini secara umum diciptakan pasti itu tujuannya untuk positif ya. Tujuannya pasti untuk hal-hal yang kebenaran ya, untuk mempermudah kita, mempercepat kinerja kita, mempercepat analisa data kita, seperti itu ya. Itu udah positif. Nah, negatifnya ya tadi di waktu pembahasan bab ke bab itu kita sudah sempat singgung ya, saya sudah sempat singgung, juga Budian itu juga sempat singgung. Negatifnya biasanya itu ada penolakan-penolakan Hamzah ya, ada penolakan-penolakan. Sebenarnya penolakan itu bukan dimaksudkan sebenarnya ya, bukan dimaksudkan untuk menolak, tetapi karena faktor keterbatasan. Di kelas itu sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa kita ini harus berani keluar dari zona nyaman. Itu problemnya ya. Nah, rata-rata apa namanya dampaknya itu nanti bagi mereka-mereka ataupun orang-orang yang tidak terlalu suka keluar dari zona nyaman, itu disitulah nanti akan muncul apa namanya dampak-dampak negatifnya. Entah mereka nanti menolak ya secara terang-terangan, atau dia pasif seperti itu ya, atau dia melakukan hal-hal lain lah yang tujuannya itu adalah menggagalkan dari pelaksanaan alat ini atau pelaksanaan sistem ini. Nah, itu dampak negatifnya. Nah, tantangannya seperti apa? Ya, tantangannya nanti kalian semua, Hamzah dan juga teman-teman yang sudah dibanding usia kami, dibanding generasi kami, itu kalian sudah lebih paham, lebih mengetahui tentang digitalisasi ini, itu harus bersedia untuk berbagi, ya, berbagi sharing kepada senior-senior kalian ataupun leader-leader kalian. Bagaimana untuk menjalankan atau mengaplikasikannya ini. Tentu tidak bisa sekaligus ya, tapi Anda harus dengan sabar untuk melakukan apa namanya transfer knowledge kepada para senior-senior itu, agar nanti sedikit-sedikit beliau-beliau ataupun mereka-mereka itu akan menyesuaikan. Ini juga terus terang kami alami sendiri, saya secara pribadi mengalami sendiri, Hamzah, ketika kami masih dinas di Pelindo beberapa tahun yang lalu, di mana sekitar tahun 2010 sampai dengan 2013 atau 2015 ya, itu adalah masa transisi bagi saya pribadi, mana kami harus mengubah semua kinerja yang masih kita jalankan secara manual ya. Kebetulan saya dulu juga bertugas sebagai petugas pandu ya. Dalam penulisan 2A1 saja ya, bukti pelayanan itu kan kami bertahun-tahun itu manual. Ini naik dari kapal apa, jam berapa saya on board, kemudian jam berapa first line, jam berapa cut line dan sebagainya, itu saya tulis secara manual. Nah, dengan adanya perubahan sistem ini, awalnya saya merasa ribet. Ini kok ribet banget sih? Mesti harus minta tag pada nahkoda, kemudian kayak barcode gitu ya, di HP kita, di gadget kita itu ada barcode, nanti terus kita kasihkan itu. Awal-awal sering lupa itu ya, karena kita nggak biasa.
Nah ini tapi lama-kelamaan karena saya secara pribadi mau berubah, mau beradaptasi, akhirnya bisa saya apa namanya saya jalani sistem ini dan saat ini alhamdulillah kita bisa ini. Nah itu kurang lebih harusnya dampak-dampak positif maupun negatifnya dan juga tantangan-tantangan ke depannya. Namun yang terpenting adalah kesimpulannya adalah tantangan itu pasti ada ya. Kalau kita mau bergerak dari zona nyaman ya, kita keluar dari zona nyaman, tantangan pasti ada. Sehingga memang dibutuhkan kesabaran dan juga ketelitian dan juga kecermatan dari kita para operator yang ada di dalamnya. Saya kira itu Erika jawabannya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, Bapak Wahyu, terima kasih banyak. Semoga Kak Hamza cukup menjawab ya, Kak. Ini ada pertanyaan kedua, Bapak, dari Kak Aldriko Ya, di semester 8. Pertanyaannya, saat ini perkembangan AI dan otomatisasi semakin pesat. Menurut Bapak atau Ibu, apakah konsep literasi teknologi informasi yang selama ini hanya berfokus pada kemampuan menggunakan teknologi masih relevan atau perlu perkembangan menjadi literasi digital strategis yang mencakup analisis data, AI, dan pengambilan keputusan berbasis teknologi? Jika demikian, bagaimana dampaknya terhadap kurikulum dan pendidikan kepelabuhan di Indonesia? ya. Oke, baik. Terima kasih dari Rodrigo. Ya, Erika. Aldriko, Bapak. Rodrigo. Ya. Oke, oke ya. Saya ikut bahasa Rodrigo. Kemudian mungkin mau menjawab dulu, nanti bisa kita saling melengkapi. Oh ya, baik, siap, Cap. Ini coba menanggapi. Ini pertanyaannya Aldriko. Ini sebenarnya, Triko, sebenarnya yang mau Anda tanyakan ini tentang apanya? eh ini kan di Itu era, bukan kita kan diajari hmm, tentang literasi informasi kan ya. iya, Saya kan semester dulunya pernah. Lah kan sekarang zaman sekarang kan sudah ada yang pakai robot atau AI. SDM hmm, pun menjadi berkurang kayak di etol. Kan SDM-nya berkurang, Bu. iya, Nah, terus heeh. apa gunanya Bu yang kurikulum untuk kepelabuhan untuk kedepannya yang ketika nanti pakai teknologi semua? Oh, kurikulum ke depannya itu Ya, pakai teknologi semua, gitu ya. bener. Kan Ya, kayak pelabuhan TTL kan sudah itu smart port oh gitu. Jadi yang ditanggapi ini di bukunya sendiri apa kurikulumnya secara umum? secara umum, Bu. Oh, secara umum. Iya, jadi gini Riko. Eh, kalau berkaitan dengan AI dan otomasi gitu ya, memang eh, memang apa perkembangannya itu kan cukup eh, cepat gitu ya, cukup cepat gitu ya. Sehingga konsep literasi ini terutama yang ada pada buku literasi ini memang eh, cukup mudah untuk dipahami untuk step by stepnya gitu ya. Terus kemudian selanjutnya jika ada teknologi semacam AI atau otomasi terus nanti SDM-nya bagaimana gitu ya. Bagaimana gitu ya yang Iya, Anda Bu. maksud gitu ya Riko ya. Iya, Bu. Ya, Benar. Benar. SDM-nya ya tentunya dia harus upgrade diri, harus menyesuaikan, dia bagaimana harus menyesuaikan eh, kalau ada teknologi yang ada, dia mengupgrade diri, menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Misalnya khususnya untuk SDM bidang pelabuhan, ya gimana caranya dia memahami data, menganalisis informasi, kemudian dia harus memanfaatkan AI-nya sebagai alat bantu untuk keputusan. Jadi AI itu hanya sebagai alat bantu keputusan. Jadi bukan semuanya diserahkan kepada AI ya, tapi Iya. SDM itu sendiri yang dia harus bisa memanfaatkan dari AI-nya. Kemudian bagaimana SDM tersebut juga harus mengelola risikonya, kemudian eh, etika menggunakan teknologinya gitu ya. Jadi eh,
di masa yang akan datang itu seorang operator pelabuhan gitu ya, dia tidak hanya menjalankan sistem saja, tetapi dia harus bisa memaknai data yang ditampilkan di dashboard itu bagaimana. Terus kira-kira nanti kalau terjadi kemacetan di terminal apa yang harus dilakukan. Terus kemudian kalau misalnya ada prediksi kepadatan, kepadatan yard minggu depan itu gimana sih apa yang harus dilakukan gitu. Nah, eh, kalau misalnya keputusan-keputusan tersebut itu sudah bisa diprediksi oleh sistem yang dibuat gitu ya. Sehingga bisa dikatakan kompetensi itu bergeser dari digital user itu menjadi digital decision maker. Gitu ya Riko ya, semoga Iya, menjawab. Bu. Ya, mohon Terima dilengkapi. kasih, Bu. Oke, terima kasih Altriko. Kita belum sempat ketemu ya. Eh, Sudah, Pak. oh sudah. Oke, oke, oke. Ya, Yang waktu mungkin saya Setiamak itu, Pak, Setiamak ulang tahun. Oh, ya, ya, ya. Oke, oke. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan tajam nih. Saya suka Altriko. Saya melengkapi saja apa yang disampaikan Bu Dian tadi, bahwa AI ya, AI itu sebenarnya adalah mesin yang dia cara kerjanya itu berdasarkan pengalaman, ya. Dia membaca data, dia membaca statistik, dia membaca macam-macam, ya. Artinya eh, hasil-hasil statistik, data dan macam-macam tadi itu dibuat, direncanakan oleh human, oleh manusia, ya kan? Nah, manusia terus bertumbuh, manusia terus bertumbuh. Nah, sehingga sementara AI-nya itu membaca data-data yang sudah lalu. Jadi kalau kita mau bertumbuh, itu pasti kita akan bisa melampaui AI sendiri. Contoh sederhana, kebetulan saya kan, mungkin kalau Altriko pernah lihat tulisan-tulisan saya ya, saya kebetulan juga senang nulis. Nah, itu di hal-hal tertentu, poin-poin tertentu, saya menggunakan AI untuk membantu saya untuk menulis itu. Nah, ternyata kalau saya berikan perintah satu kata, ya, AI itu menjawabnya masih tidak sedetail kalau saya berikan perintah itu sedikit lebih detail. Ya, kasarannya kalau saya berikan perintah satu kata, padahal yang saya inginkan itu katakanlah 800 kata seperti itu ya. Nah, itu enggak akan terpenuhi oleh AI itu. Karena dia melihat masa lalu, dia melihat pengalaman itu berdasarkan yang sudah pernah saya buat seperti itu ya. Nah, sementara saya memimpikan sesuatu yang lebih dari itu. Nah, sehingga itu harus saya tuliskan perintahnya itu mendetail. Ini yang masa lalu, kedepannya saya ingin seperti ini, seperti itu ya. Nah, kalau saya bisa perintahkan perintah yang lebih detail itu AI itu bisa merumuskan lebih komprehensif ya. Meskipun saya tetap harus saya ini terus saya upgrade, saya perbaiki, saya sempurnakan. Jadi kesimpulannya adalah sekali lagi ya benar tadi yang dikatakan Bu Dian bahwa AI atau apapun itu adalah alat. Semuanya terpulang kepada kita operator. Dan kita jangan khawatir kita nanti akan disalib oleh AI. Enggak mungkin. Enggak mungkin terjadi. Yang terpenting kita harus mengupgrade diri terus-menerus. Ya, itu mungkin tambahannya, Drigo. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup puas, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Sama-sama. Dian. Mbak Erika, monggo. Apakah sudah teman-teman? Apa masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman yang lain. Oh, iya, masih. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya izin menambahkan
dari selaku MC serta moderator. Dari pemaparan yang telah disampaikan dapat kita simpulkan bahwa transformasi digital di bidang pelabuhan dan kemaritiman bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Melalui penerapan teknologi informasi, penguatan sumber daya manusia, sistem informasi yang terintegrasi, keamanan cyber, hingga kepemimpinan digital, diharapkan sektor maritim Indonesia mampu menjadi lebih efisien, aman, dan berdaya saing di tingkat global. Semoga materi bedah buku hari ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya inovasi dan digitalisasi dalam mendukung kemajuan sektor kepelabuhan di masa depan. Selanjutnya ada closing statement dan quotes dari Bapak Wahyu. Saya izin share screen ya Bapak. Baik, sambil disiapkan sama Rika, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dian yang sudah membantu menyiapkan semuanya ini. Kepada partner kami, Bu Dian Andisanti, terima kasih sudah mau bersusah payah untuk merampungkan buku ini. Dan juga kepada Pak Ketua, Pak Gugus, saya terima kasih sudah difasilitasi Bapak Ibu Waka dan staf dosen yang ada. Dan juga adik-adik sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih. Sekaligus saya mau menyampaikan ke Bu Kaprodi, barangkali kalau masih di sini, saya berharap untuk yang program bedah buku ini bisa dikompensasi sebagai tatap muka ya. Nah kemudian kemarin sudah tak sampaikan ke dua kelas yang kami ampu di kelas 4A dan 4B, kelas pagi dan malam, bahwa pelajaran yang jadwal yang ada di saya dan Budian itu kami kosongkan, terus kami ganti di sesi ini, di sesi bedah buku ini. Jadi kami memohon agar ini bisa diperhitungkan sebagai tatap muka. Baik, Erika, terima kasih. Dan atas bedah buku ini saya mencoba merumuskan satu quote ya, yang kami rangkai dalam satu kata. Ini bukan hanya variasi ataupun hiasan, namun ini ada makna yang terkandung di dalamnya. Jadi dream in your world, do it in ours. Jadi bermimpilah di duniamu ya, dan ayo kita harus mulai masuk di dunia itu. Kurang lebih seperti itu maknanya. Jadi kita jangan hanya menjadi jago kandang, tapi kita harus berani untuk keluar, untuk mengeksplor di dunia yang lebih luas. Ingat bahwa tantangan ke depan semakin berat, tantangan ke depan semakin sulit. Jadi kita harus mulai hari ini mempersiapkan diri untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sekali lagi. Dream in your world, do it in ours. Terima kasih. Selamat siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kep Wahyu, Pak Dika, Pak Torik, dan teman-teman semuanya. Mohon Terima teman-teman kasih, Bu. untuk tidak meninggalkan link Zoom dulu karena setelah ini akan dibagikan link absensi. Sebentar ya. Bisa di barcode ya teman-teman.
sertifikat nanti, jadi harus absensi. Duh. Sabaro. Belum. Ini. Oh, belum. Wis ta? Kalau sudah, teman-teman? Ini absensinya ya. Iya, terima kasih. Ini materinya bisa di barcode juga. Iya, makasih. Ditunggu sebentar ya. Itu. Ini di kolom chat ada link sertifikat. Ditunggu sekitar 1 minggu dari hari ini ya, teman-teman. Nanti kalau ada nama yang belum tercantum atau masih belum ada sertifikat, bisa hubungi Setiamak Perpus. Selanjutnya untuk foto bersama mohon Bapak Wahyu, Ibu Dian, Bapak Tori, semuanya Ya, bisa makasih ya Mbak Erika. on Makasih cam Mbak dulu. Oka. Semangat terus teman-teman. Teman-teman yang lain bisa on cam dulu, kita mau foto bersama. Oh. Tuh. Wah, ayo on. 1, 2, 3. Itu siapa yang moto itu, Erika? 3. Sakit, Bapak. 1, 2, 3. Mas Agi ya? Cukup kah, Mbak Erika, fotonya? Sudah, Bapak. Oke. Mohon izin ya, live ya. Kalau udah cukup. Ya, terima kasih Cap. Next Oke, terima kasih Bu Dian. Pak Dian, makasih. Bapak Ibu, semuanya makasih. Terima kasih. Ya, Mas Samsul. Tetap sih ya. Yang satu kita pakai. Nggak boleh, Bu.